kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Ketua kelasnya siapa di sini? Rianti, Bu. Oh, Rianti. Silakan Rianti, mimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kali ini lancar sampai selesai. Amin. Tadi kesini pada lancar kan di jalannya? Lancar. Terus Bu. Tadi itu ya katanya ada yang macet. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang belum berangkat nih? Dinar. Dinar, kenapa? Jadi di sini Teman-temannya nggak ada yang ini nanyain. ini bisnis aja. Bonus, Bu, bonus, Bu. Beli bahan. Lagi nongkrong. Iya, nongkrong. Lagi bikin. Ya, lanjut ya. Kita konfirmasi kehadiran terlebih dahulu. Mela, ada Mela dulu. Ya, hadir. Terus Rianti, hadir Bu. Tadi ya yang pimpin doa. Tesa, hadir Bu. Zuratul, hadir. Oh, siapa namanya? Zuratul Bu. Terus Riri, Ibu. hadir. Bu. Terus Ayu, hadir. Rika, hadir. Ali, hadir. Hadir, Bu. Ratna, hadir. Eka, hadir. Cindy ada. Yang ada selain Dina siapa yang belum berangkat? Ajis, Bu. Ajis, Andini, Saiful. Saya tuh masih di bawah. Anwar, Bu. Berarti ada berapa orang yang belum hadir? Iya, Bu. 3, Bu. Ibu. Berapa? 4. Tadi kalau Andini mah udah kirim surat kayak Ibu. Eva belum di absen. Oh iya, Ayo lewat Eva, maaf. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai pembelajarannya. Kalian pernah kecil kan ya? Enggak, Bu. Langsung gede, Bu. Nah pasti pernah main monopoli, ular tangga, ludo, main kartu gitu. Pernah nggak? Enggak. Ulang tahun Bu ya. Pernah ya? Nah, main ular tangga tuh pakai apa sih? Pakai Dadu, Bu, pakai dadu. Pakai dadu. Di dadu tuh ada berapa aja? Kan ada warna-warnanya tuh ya. Merah ada berapa kayak gitu tuh. Merah kan ada buat mata dadu satu tuh. Biasanya kan gede tuh merah. Kayak gitu. Merah sih, tapi biasanya tuh kebanyakan dadu yang mata dadu satunya tuh warna merah. Kan ada 6 ya. Nomornya tuh ada 6 ya. Nah, kalian tahu gak sih di dalam permainan itu tuh mojok dadu tuh ya, itu tuh berkaitan dengan matematika. Karena apa? Untuk mojok dadu kan butuh itu ya, konsep dari peluang. Kayak kalian tidak tahu gitu, masih menerkan angka gitu. Kalian tuh akan dapat nomor berapa kan ketika dadunya dikocok terus keluar tuh ya. Kadang itu nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3. Nah kali ini kita akan membahas peluang. Sebelumnya manfaat peluang itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu tidak? Untuk menentukan seberapa besar Kita kan sekarang belajar peluang. Kalau kita nggak tahu manfaatnya, nanti kita akan bingung untuk penerapannya. Coba Upi tadi. Iya, menerka seberapa besar peluang kita untuk misalnya ya Bu, Iya. kerja misalnya dari berapa orang, misal dari 10 orang. Nah saya tuh berarti berapa peluang 1/10 gitu. Iya. Contoh sederhananya nih, kayak Ayu orang jualan kan, pasti akan menyetok barang kan ya. Nah, Ayu nih pasti akan mengira-ngira barang mana sih yang laku di pasaran. Nah itu tuh
peluangnya akan laku di pasaran, pasti kan Ayu bakal ngambil barangnya tuh yang cepat laku di pasaran gitu, biar dia juga ngejual tuh gampang. Itu tuh pakai konsep peluang. Karena untuk mengurangi kerugian dalam berdagang itu juga bisa. Terus dalam bermusyawarah, kalian juga sebenarnya menggunakan konsep peluang, karena di dalam peluang itu untuk menentukan kesimpulan yang tepat biar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan acara. Itu juga menggunakan konsep peluang. Ya, sebelum masuk ke materi ya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Yang tahu musik apa? Doraemon. Siapa yang suka Doraemon? Ibu ya. Saya sukanya jaring. Baik. Siap dulu nih buat belajar. Sudah. Nah, tadi kan Ibu jelasin tuh kalau peluang tuh ada kaitannya dengan bermain dadu dalam permainan bola tangga, judo, dan lain sebagainya. Nah, tuh ternyata bahwa pelemparan dadu dalam permainan monopoli, ular tangga, terus ludo, dan ya permainan yang menggunakan dadu itu ternyata merupakan konsep dari peluang matematika. Kita lanjut ya. Peluang itu apa sih? Pasti kalian juga masih ini ya, masih belum ada bayangan, nanti akan dijelaskan.
Ibu. Nah, itu sebagai video pengenalan aja tentang materi peluang ya. Jadi kalian sudah mengamati. Sebelum pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan kembali konsep pengertian ruang sampel, menentukan peluang dari suatu kejadian dalam percobaan. Terus kedua, mendeskripsikan dan menerapkan aturan rumus peluang dan menggunakannya dalam memprediksi suatu kejadian nyata. Terus yang ketiga, mendeskripsikan konsep peluang suatu kejadian, dan ada 5 ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Itu juga bisa dilihat kemarin kan Ibu udah nyuruh itu ya, install aplikasi yang itu yang udah Ibu berikan. Siapa yang di sini yang udah install? Bisa dilihat di situ di aplikasinya. Coba Mela sama Eka. Pertama, kita cek mulai dulu. Nah, kemudian pilih yang lain yang belum install boleh mengikuti ya. Terus kemudian ada tujuan dari pembelajaran nih. Sama kan kayak yang di sini yang Ibu tampilkan di layar. Ada 5 ya, itu bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI 1 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di aplikasi juga ada ya. Dalam hal yang ini belum pada install. Terus indikator pembelajarannya. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi konsep peluang empirik, peluang teoritik, terus suatu kejadian sederhana, peluang teoritik dalam suatu kejadian nyata, dan lain sebagainya. Tapi pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan, tidak semua dijelaskan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan peluang, ruang sampel, titik sampel, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan kejadian majemuk. Nah, untuk yang peluang teoritik dan empiriknya itu nanti. Nah, langsung aja ya masuk ke materi. Udah pada siap belajar kan tadi? Udah ya. Nah, peluang itu didefinisikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Biasanya nih di dalam peluang itu dikenal dengan istilah-istilah seperti ruang sampel, titik sampel, kejadian. Itu tuh istilah-istilah yang tidak asing. Nah, nih ruang sampel itu merupakan himpunan dari semua hasil percobaan. Misalnya nih, percobaannya adalah melemparkan uang. Tapi uang logam kan itu ada bagiannya tuh ada apa jadi uang logam? Yang sebelah sini ada Angka. terus belakangnya Gambar. ada. Terus kemudian titik sampel tuh merupakan anggota dari uang sampel. Contohnya perhatikan di sini ada pelemparan dari uang logam akan menghasilkan sisi angka dan sisi gambar. Nah, untuk ruang sampelnya sendiri itu himpunan dari banyaknya anggota. Ini kan pelemparan uang logam kan ada angka dan gambar, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kemudian untuk titik sampelnya ada titik sisi angka dan sisi gambar. Maka jumlah banyaknya titik sampelnya itu ada 2, dinamakan dengan NS. Kemudian contoh selanjutnya, ini ada apa nih? Pelemparan apa nih? Dadu. Iya, munculnya angka berapa aja? Angka 2, 4, 5, 6, 3, Iya, terus 1. iya. Ada berapa, Andini? Ada 6, Bu. Iya. Nah, ruang sampelnya itu adalah himpunan dari ini, mata dadu 1, mata dadu 2, terus mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Coba Upi sebutkan untuk titik sampelnya. Ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Bu.
Nah, jadi banyaknya titik sampelnya NS-nya ada berapa? Ada 6. Iya. Untuk kejadiannya itu ada kejadian munculnya sisi angka 1, mata dadu 1, terus mata dadu 2, mata dadu 3. Nah, itu contoh dari kasus peluang. Kemudian selanjutnya tentang frekuensi harapan. Sebelumnya ada yang tahu nggak frekuensi harapan itu apa? Coba kan di sini kan frekuensi harapan itu adalah suatu kejadian, banyaknya harapan muncul dalam suatu kejadian yang diamati, sejumlah percobaan yang dilakukan. Nah, kalau menurut kalian frekuensi harapan itu apa? Poinnya ada harapan. Harapan itu apa sih? Keinginan. Iya, yang diinginkan. Jadi kita ini akan menghitung peluang yang akan diharapkan dari suatu kejadian. Nah, rumus dari frekuensi harapan itu sendiri yaitu PK dikali N. PK itu apa, Andini? Peluang kejadian. Nah, untuk N-nya? Banyaknya percobaan. Iya, betul. Ini contoh soalnya. Nah, jika sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali, percobaannya itu banyaknya 36 kali. Nah, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3? Coba sekarang. Mata dadu yang bernomor 3 itu ada berapa? Ada 6. 1. Iya, ada 1. Nah, jumlah dari NS-nya ada berapa? Mata dadu itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Nah, untuk PK kan rumusnya itu NA per NS. Jadi berapa? NA-nya kan ini 1 Per 6. Nah, untuk menghitung frekuensi harapan itu kan apa? Cindy, frekuensi harapan rumusnya PK dikali PK dikali banyaknya itu Bu. ya banyaknya percobaan itu N ya. M. N-nya tadi berapa? Di 36. soal. Ya, 36 kali. Nah, tinggal dimasukin PK-nya berapa tadi? 1/6. Dikali 36 kali percobaannya. Ini bisa dicoret ya. Iya. 1 kali 6, 6. 6. Jadi frekuensi yang diharapkan dari percobaan tersebut adalah 6 kali muncul angka 3-nya. Terus kemudian tentang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini adalah kejadian 2 atau lebih yang dioperasikan untuk membentuk kejadian yang baru. Nah, ada yang tahu jumlah peluang dalam suatu percobaan itu berapa? Untuk menghasilkan peluangnya tuh? 1. Iya, 1. Kalau 0 kan kejadiannya pasti mustahil terjadinya. Nah, kayak ini kejadian majemuk itu nanti kejadian yang 1 digabungkan dengan kejadian yang lainnya itu akan menghasilkan kejadian baru. Seperti ini rumusnya, ini kejadian yang akan terjadi, terus ditambah kejadian yang tidak benar-benar terjadi menghasilkan 1 peluangnya. Nah, coba di sini ada contohnya nih. Dari seperangkat kartu remi atau bright. Ada yang pernah main kartu remi? Enggak, Bu. Sini, Bu. Iya, boleh laptop. Iya, udah pada tahu belum nih? Kalau belum tahu, kartu remi ini tuh kayak gini kartu remi, kartu bright. Nah, diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Nah, as dalam kartu remi itu ada berapa? 4. Iya, ada 4. Coba sebutin Cindy, ada as apa aja? As merah hati. Iya, terus As wajib, terus ada waru, keriting. Ini. Iya, Bu. Nah,
Jadi banyaknya kartunya kan, kartu Reni ini berjumlah 52, itu NS-nya 52. Terus kartu as tadi kan ada 4. Nah, untuk hitung peluangnya kan tadi ya. Peluangnya tuh NA per NS. NA-nya berapa? 52. NA-nya kan tadi kartu asnya tuh Oh, munculnya. 4. Iya. Itu maaf ada salah nulis ya. Terus NS-nya ada? 52. Iya, 52. Jadi bisa disederhanain nggak? Bisa. Ya berapa? 1 1 per per 13 ya? iya. 1 per 13. Nah, untuk menentukan peluang munculnya kartu bukan as, jadi rumusnya itu adalah tadi PE sama dengan 1 PE komplement ya kalau misalnya yang bukan itu, dikurangi PE. PE-nya tadi berapa? PE-nya 1 per 13. Ya, 1 per 13. 1 diubah jadi 1 per 1. 13 per 13. kurangi 1 per 13. sama dengan 12 per 12 per 13. Nah, itu peluang munculnya kartu bukan as itu jumlahnya 12 per 13. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Iya, baik. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, kita lanjut ke kuis ya. Di sini Ibu punya kuis. Iya, Bu. Coba perhatikan baik-baik nih. Pada uji kompetensi ini diharapkan Anda menghitung atau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Pilih salah satu jawaban A, B, C, atau D dengan pilihan kamu. Nanti kalau misalnya yang bisa jawab dapat poin 5 ya. Kalau misalnya salah itu nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Iya. Iya, Bu. Nah, ini soal nomor 1. Ada yang bisa nggak? 2 mata uang logam dilemparkan secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya angka dan gambar? Aku, Bu. Ayo Andini coba. Nih spidolnya. Ya bos dulu ya kayaknya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Susah pokoknya. Yang lainnya juga ngikutin ya. Iya, Bu. Spidolnya mana nih Andini? Kan 2 mata dadu. Iya. Yang dicari itu yang ada angka dan gambarnya ya. Ya, Bu. Karena yang ada gambarnya itu AG sama GA aja, jadi itu 2. Himpunannya ada, sampelnya ada. Sebenarnya sampelnya ada 4. Iya. Jadi itu hasilnya 1/2. Jadi peluangnya itu 1/2. Ya, coba nanti kita cek ya. Silakan Ya, Bu, Bu. duduk dulu. 1/2 itu jadi apa nih? Yang mana? A. Yang A, iya. Tuh, benar. Yeay. Ini nanti Ibu catat ya, dapat poin 5. Iya, Bu. Terus selanjutnya nih. Nomor 2. Kayaknya kayak tadi deh. Coba ada yang masih inget nggak nih? Coba Sini, sini Bu. barangkali. Yuk. Halo,
Bu. Ayo Cindy, barangkali bisa. Yang tadi. Kalau salah nggak apa-apa ya, Nggak Bu. apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Teman-temannya juga nih harus bisa ngoreksi ya. Yang diketahuinya dulu apa? Ini kayaknya ada. Ini juga, Bu. Coba. Nah, ini ada spidol kelas, Bu. Iya. Tiga puluh enam itu apanya? N, Bu. Iya, N 36. Terus itu mata dadu bernomor 3 berapa kali? Dilemparnya 1 kali, berarti nomor 3-nya ada 1/6. iya Terus frekuensi harapannya sama dengan sama dengan ini peluang. dikali sama N. Iya. Ininya jadi 6. 1 kali 6 itu 6. Iya. Jawabannya C, Bu. C ya, coba kita buktikan. Nah, iya benar. Yeay. Yeay. Masih, Bu. Iya, makasih Cindy. Nah, sekarang kita main game puzzle ya. Siapa yang suka main game nih? Aku. Ini. Yuk, kita main. Tuh, aku biasa digunakan dalam permainan ular tangga dan monopoli. Siapakah aku? Apa nih? Dadu itu ya. dadu. Coba dadunya diurutin. Dari yang mana dulu? Dari yang itu Bu, yang pertama. Iya, terus Yang kedua. yang kedua ini. Bukan Bu, bukan. Yang mana? Yang keempat. Iya. Tuh, benar. Terus Terus yang di bawah tuh Bu, ya itu. iya. Satunya. Tuh, Iya. di sini ada pertanyaannya. Dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang yang muncul mata dadu berjumlah 4? Coba ada berapa? 1. Yang berjumlah 4. Ada apa ini? 1 sama 3 kan? Iya. Terus? Oh iya. 2 sama 2. Iya. 3 sama 1. Terus? Udah. Udah deh. Ada 3. Nah, karena dadunya yang dilemparin itu 2 kali, maka NS-nya itu 36. Ini bisa dikecilin? Bu. Jadi 1. 1/12. Iya, 1/12. Yeay. Ada nggak? Ada. Yang B. B. Yang B. Tuh, benar. Terus lagi nih, ada lagi. Tuh. Kamu pasti sering melihat aku di dalam dompet. Bentukku bulat, kegunaan aku untuk bertransaksi. Aku adalah Uang Uang logam. iya, uang logam. Yuk diurutin puzzle-nya nih dari mana dulu? yang atas tuh yang kedua, Bu. Yang kedua ini. Iya. Iya. Ya. Sama yang keempat. 4. 4. 5 itu tuh Bu, yang 200.000 perak tuh Bu, 200. Nah ya. Sama yang Gambar Garuda Bu. Iya. Yeay. Tuh ada soalnya lagi nih. Yang kayak Andini kerjain ya, ini mah Iya jawabannya. Bu. Berapa tuh tadi, Din? Jawabannya 1/2. Iya. Nah, iya. Untuk kuisnya udah selesai. Andini sama Cindy nanti dapat poin ya. Iya Bu. Ya. Terus kita akan dibagi berkelompok ya. Nanti kan udah dibagi ya kelompok-kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok ya. Tapi kelompoknya beda-beda nih. Berisi 4 anggota. Kayaknya lebih enak depan sama belakang ya. Dua-dua. Iya. Nanti yang di depannya bisa ke belakang. Ke belakang aja. Bu, saya nggak dapet kelompok, Bu.
bareng aja di sini. Oh. Wah, di situ kan ada ini ya, ada soal ya. Nama kelompoknya tangga ya, Bu. Iya, diisi sama ini. Permainan yang menggunakan dadu ya, nama kelompoknya. Oh iya bu. Apa, Bu? Kelompoknya diisi pakai nama permainan yang menggunakan dadu. Ulang tahun nggak? Kita Iya, udah tangga. kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kebel kalau Silakan barengan nama anggota ini atau kelompok. Kasih waktu ya. Ini kelompok ini enggak pada diskusi. Oh, ini udah sedang. sedang. Cuma tiga. Kalau ada yang susah boleh ditanyakan ya. Terus tentukan row sampel. Juni Juli. Kamu tuh jangan nyalahin aku. Kalau nanti akan di Sampel. Wes, apa saja yang sudah kalian tahu tentang materi peluang Aduh. digunakan untuk apa sih mau ngaku apa juga Perdagangan. Apa yang kalian ketahui mengenai itu? Konsep itu dalam berwirausaha. Iya, untuk menentukan keuntungan. Iya. kelompok ular tangga. Belum tangga. Iya, belum Bu belum bu. depan itu Ularnya masih tanggap bu. untuk mengetahui untung jualan kan Bu ya Itu main ular tangga karena kita kelompok ular tangga. apa kan Ada yang udah selesai. Belum bu. And Kopi terus dipaste. Kopi paste di blackboard. Sebuah dan dengan berbagai hari pembelajaran dan nomor 3 semua dagu diletakkan ke atas sebanyak 36 kali 36. 3. Mana satu 3? PA kali N
jadi banyak. Pengen ngambil sendiri aja di kelompoknya. Enggak alik tuh. Tapi ya kata dan mungkin aku anak tidak berarti satu per enam. Iya, berarti PA kelompok aja gitu ya. Kayaknya lebih enam. Iya. Ya misalnya. Itu aku nggak ngerti bu. 6 apa bu? Murid spesial. 6 bis. Iya udah gak. 2 mata uang logam dilempar secara bersamaan, berapapun peluang munculnya angka dan gambar. Kayak tadi tuh ya? Iya. Ya tadi berarti Itu setengah. Iya, berdua. Ya udah iya bu. Enak kayak gini aja. Iya, itu pada suara. Ya bu. Udah lah. Ayo yang lainnya dulu sih. Berangkat. Itu. Udah bu. Udah. Sudah, Bu. Mau ular tangga udah. Udah. Ya disimpan dulu ya. Oh oke bu. Ya waktunya udah habis untuk diskusi dengan kelompoknya. Udah aja udah habis je. Udah habis. Enak. Entah mana. Nah sekarang perhatikan ya. Nah dua dari masing-masing kelompok nih berpindah ke kelompok lain untuk diskusi lagi. Jawabannya tuh itu. Udah nyaman bu. Jawaban dari kelompoknya nih sama enggak, mirip enggak sama kelompok lain. Insya Allah. Coba didiskusikan lagi. Jawabannya aja kan di kelompok. Dua dari kelompok itu masing-masing tuh pindah ke kelompok lain dulu. Udah tuh. Udah pindah. Udah bu. Nah sekarang ibu minta satu anggota dari kelompoknya masing-masing itu mempresentasikan hasilnya. Kelompok ular tangga siapa? Ali bu. Semuanya. Bisa tulisannya kita bisa. Tinggal baca. Monopoli ya? Iya. Nanti aku nulis. Silakan mau di memimpah atau maju sendiri nih? Memimpah. Memimpah dong. Ya ini juga sama peluang loh. Ini juga menggunakan konsep peluang. Coba monopoli. Bu, memimpah aja bu. Presentasi. Tinggal nulis. Enggak. Kan? Tuh. Udah tadi bermimpa. Ih. Siapa dulu nih jadinya? Monopoli jadi. Monopoli jadi bu. Aku dulu Monopoli dulu ya. Gimana sih akunya berdiri? Gunting batu kertas. Udah aku aja yang maju. Kelompok ular tangga yang mendapatkan uang. Iya boleh. Coba kelompok monopoli nomor satunya itu Yang ada kan soalnya berapa banyak bulan yang namanya ada J. Tentukan ulang sampel dan sampelnya. Bulan yang awalnya J itu ada Januari, Juni sama Juli. Terus ruang sampelnya itu NS ya, NS-nya ada 12, terus sampelnya ada 3. yang lain gimana? Banyak bu. Ada lagi bulan. Yang lain gimana sama beda? Beda bu. Iya. Yang lain juga yang dari dulu. Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Coba kalau Iya, Cindy, jangan berkecil hati. ini gimana? Kalau kita berarti ruang sampelnya itu berarti himpunannya yang dari atas Januari, Juni sampai Juli tadi bu. Iya, Bu. Sama, Bu. Terus sampelnya ya anggota ruang sampelnya itu kan bu. Iya, untuk kelompok ini belakangnya sama. Sama bu, iya. Yeay. Oh, seperti itu. Monopoli bisa nanti diperbaiki lagi. Iya
Iya, nggak apa-apa Cindy. Jangan berkecil hati. Nanti kita belajar bareng. Dari siapa nih ya? Belakang dulu. Iya, tambah. Ayo keluarkan dulu Kak. Soalnya sama ya. Nanti. Nomor 2, apa saja yang sudah kalian ketahui tentang peluang? Tadi kan kita sudah belajar tentang definisi ya Bu ya. Iya. Ya. Definisinya. Nah, kalau kita itu menangkapnya bahwa peluang itu adalah kemungkinan yang akan terjadi di suatu kejadian. Lanjut Bu. Iya, lanjut. Nah, yang dimana kalau kita perhitungkan itu peluang itu sama dengan perbandingan antara kejadian yang akan kita perkirakan itu dengan jumlah semua kejadian itu. Jadi peluang itu NA per NS. Udah Bu, itu aja. Ya, yang lain gimana? Beda Bu. Beda gimana? Kenapa? Kalau keluarkan nggak? Peluang digunakan untuk mengetahui. Untung rugi. Tambahan Untuk dari mengetahui peluang. Ya kan di sini kan Bu pertanyaannya apa yang kalian ketahui? Pasti kan berbeda gitu. Dari anak kelompok ini beda sudut pandang. Ini Kita mah dirinya mau bermain dulu. Ya yang diajarin kok lu sih. cara yang didapat untuk mengetahui suatu peristiwa. Nah, iya seperti itu. Peluang adalah cara yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Rumusnya apa tadi peluang suatu kejadian? Sama dengan NA per NS. Berarti udah pada paham semua ya? Ya. Ya, jadi boleh dulu kasih diri. Yang belum kelompok mana? Ini nih kan belum Bu. Zaza mau maju. Kan ibu Biar dapat tambahan. Peluang adalah cara yang digunakan Ayu. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 36 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor 3? PN. Salah PN tidak? PA. Jaja nggak boleh ngomong gitu Jaja. Yang lainnya nanti dulu. Satu berenang. Jaja nggak boleh gitu Jaja. Satu berenang itu kenapa? Dari mana? Kan 3 aja gitu. Tiganya itu ada 1 Bu. Dan kalau misalnya ada 6, jadi 1 per 6. Terus frekuensi harapannya Terus dikali 36 kali. 36 kali itu apa? Dilempar. Percobaan. Jadi 1 per 6 dikali 36 sama dengan 36. Ya, yang lain gimana? Berhubung nomor 4 sudah dibahas di bawah ini, jadi udah. Nah, itu untuk peluang. Jadi ada yang bisa nyimpulin? Itu Bu Ayu Bu bisa. Peluang adalah Itu Ali Bu, tadi Ali udah ngomong. Ya, Ali so. iya peluang adalah ya kesimpulannya ya. Yang saya ketahui mengenai peluang waktu belajar peluang hari ini. Peluang adalah cara atau konsep yang digunakan oleh Ayu untuk mencari keuntungan. Iya, setahu saya itu yang diajari benar kan. Itu manfaatnya. Iya, tapi kan dengan konsep peluang Bu. Iya. Iya. Terus kemudian Ratna, Yang ngomongin Ayu mau Bu. ada yang mau disampaikan? Bu. Frekuensi harapan. Ratna frekuensi harapan. Tadi gimana untuk perhitungannya? Peluang dikali N. N-nya itu apa? N itu banyak. Banyak persoalan. Banyaknya Cobaan. Nah, segitu dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Nanti untuk pembelajaran berikutnya itu materinya masih tentang bab peluang, tapi isinya itu tentang peluang teoritik dan peluang empirik. Ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa lagi. Dipimpin siapa nih? Mau Reva? ganti Bu. Pak Bu.